warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayudi Lestari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A dengan NIM 2502102040001. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi konsep dasar IPS mengenai hakikat, karakteristik, ruang lingkup, dan sejarah perkembangan IPS di Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Zeti Finali SPD MPD. Pertama yaitu hakikat dari IPS. Secara sederhana, IPS ada yang mengartikan sebagai studi mengenai manusia dengan lingkungannya, interaksi antara manusia, serta sejarah atau perubahan. Nah, dalam bidang pengetahuan sosial sendiri, kita dapat mengenal beberapa istilah. Yang pertama yaitu ilmu sosial dan yang kedua yaitu studi sosial. Ilmu sosial sendiri lebih mengacu pada kajian dari ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, antropologi, ekonomi, sejarah, dan lain-lain. Sedangkan studi sosial sendiri merupakan gabungan dari beberapa ilmu-ilmu sosial yang telah menjadi satu kesatuan. Nah, tujuan utama dari IPS yaitu membentuk warga negara yang baik atau good citizenship dan memberi pemahaman mengenai konsep dasar dari kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu karakteristik dari IPS. Yang pertama, kompetensi dasar IPS mempelajari berbagai masalah sosial yang terjadi. Yang kedua, IPS berasal dari berbagai ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, IPS juga mempelajari mengenai peradaban-peradaban dari manusia. Serta yang keempat, bahan pembelajaran dari IPS juga berasal dari pendekatan kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari IPS. Ruang lingkup yang pertama yaitu waktu berkelanjutan dan perubahan. Artinya, membahas kehidupan bangsa dari masa praksara hingga masa Islam. Ruang lingkup yang kedua yaitu mengenai manusia, tempat, dan lingkungan, yang membahas mengenai wilayah-wilayah geografis, interaksi antar manusia, dan pemanfaatan lingkungan sekitar. Ruang lingkup yang ketiga yaitu mengkaji sistem sosial dan budaya, artinya membahas mengenai kelembagaan sosial, pendidikan, ekonomi, serta keberagaman di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Pertama-tama pada tahun 1972 muncul dalam seminar nasional yaitu Civic Education di Tawangmangu, Solo. Pada saat itu, IPS belum masuk ke dalam kurikulum sekolah, tetapi sudah ada dalam wacana akademis dalam seminar tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1973, barulah konsep IPS pertama kali masuk dalam dunia persekolahan. Pada tahun 1975, IPS mulai diajarkan pada jenjang-jenjang pendidikan. Contohnya, IPS terpadu pada sekolah dasar dan IPS terpisah-pisah pada SMA. Pada tahun 1984 sampai 1994, IPS lebih disempurnakan lagi dari tahun-tahun sebelumnya sebagai mata pelajaran inti. Dan pada tahun 2004 dikenal dengan kurikulum berbasis potensi atau KBK yang dimana ditekankan pada kemampuan potensi siswa itu sendiri. Selanjutnya pada tahun 2006 dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pada kurikulum ini, sekolah diberi kebebasan mengembangkan materi sesuai konteks lokal. Dan pada tahun 2013, kurikulum ini berbasis tematik integratif, yang dimana di sekolah dasar diintegrasikan ke dalam kompetensi dasar mata pelajaran lainnya
seperti bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta matematika. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar dari IPS. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 감사합니다. 안녕하세요. 사랑해.